Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadiyi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustazat, guru-guru umat, wabil khusus guru kita semua Ustaz Dr. Ahmad Basit, guru kita semua Ustaz Amir Abdillah, guru kita semua Ustaz Ferry Nuryadi, suka keliru Ferry Fadli. Mirip, Sir. Mirip. Arya Kamandanu. Yang kami hormati segenap sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para pimpinan ormas, para pemimpin di tiap tingkatan satuan masyarakat, Ibu Bupati, terus ke bawah, sampai kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7, alias ketua RW dan ketua RT. Hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kalau kata Ustadz Abdul Somad, baik yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Mas'ud dan di halaman masjidnya yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang Bapak Ibu tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tema kita bahagia sehidup sesurga. Biasanya sehidup semati. Nah, bagaimana mewujudkan keluarga kita bahagia sehidup sesurga? Yang pertama tentang kata bahagia. Bahagia seperti apa kiranya yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan? Ketika Sayyidina Uqail bin Abi Thalib menikah, maka tamu-tamu datang mendoakan birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, tolong doakan aku dengan bukan yang seperti itu, tetapi doakanlah dengan doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, atau barakallahu lakuma
wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sampun saged, Bu? Dereng. Lah tuli kepriwe kok dereng? Ya mangga kita sinau bebarengan kayak gue ya. Mari kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sampun saged teyeng Bob. Tidak makan mendoan jadi bisa ngapa ya? Ya, begitulah kira-kira ya. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Orang ngapak, orang kepengen. Ada yang hafal dapat hadiah dari menarik. Masya Allah. Yang umur pernikahannya sudah 20 tahun. Kalau yang muda-muda baru ngapalin. Baru ngapalin, pinter ya. Jadi ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah untuk mendoakan yang menikah. Artinya, barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua dalam perkara-perkara yang berupa nikmat dari Allah. Wa baraka alaikuma, dan semoga Allah memberikan berkah atas kalian berdua dalam perkara-perkara yang bisa saja berupa musibah dari Allah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini doa itu. Loh, kenapa kok birrofa'i wal banin diganti doa ini? Semoga bahagia dan banyak anak. Apakah itu doa yang baik? Baik, tetapi belum meliputi semua kebaikan. Bahagia tok kayak kue. Halo? Jadi mati. Bahagia saja itu belum cukup untuk menghimpun semua kebaikan. Karena pada prakteknya hidup di dunia ini pasti isinya tidak cuma cek. Hidup di dunia ini pasti isinya tidak hanya bahagia. Bu, pernah bahagia terus sampai sekarang? Nggak ada sedihnya nggak? Ada sedihnya nggak? Ada. Yang sering sedih-sedih, ada bahagianya nggak? Ada. Jadi semuanya tidak kemudian bulat hanya bahagia, tetapi pasti juga ada berbagai hal yang menjadi ujian bagi kita. Bahkan di dunia itu karena saking relatifnya, saking nisbinya, kadang-kadang yang susah-susah, yang sulit-sulit, yang berat-berat, itu menjadi penyempurna bagi kebahagiaan. Ibu-ibu, kemarin Ramadan puasa mboten? Sebulan penuh mboten? Mboten. Wonten liburnya aja. Pertanyaannya, yang puasa betulan lalu berbuka puasa dengan yang tidak puasa tapi ikut buka puasa bersama, itu lebih bahagia yang mana pada saat buka puasa? Yang puasa betulan. Nah, yang susah, yang nahan, yang lapar beneran, yang haus beneran, ya itu ketika berbuka puasa lebih bahagia daripada yang nggak puasa. Sama dengan orang naik gunung, mendaki gunung, itu biasanya ya ada kepleset, ada jatuh, ada harus mendaki, keplarah. Nah, tahu keplarah, Bu? Apa sih? Kepleset. Nek kepleset ki maju, tibane nek keplarah mundur bukan ya?
kejeglong, beda maning. Dan seterusnya. Ada yang kena duri, ada yang kedinginan, ada yang macam-macam, terjadi berbagai peristiwa sepanjang jalan. Indomie entong, kompor gasnya ora murup, dan macam-macam halangan. Begitu sampai di atas, itu ceritanya jadi seru. Apalagi nanti kalau pulang, ceritanya jadi gegap gempita kayaknya. Tapi kalau dinaikkan helikopter langsung naik ke puncak, diturunkan di puncak, ya ceritanya tidak seru. Lebih seru yang ada susah payahnya. Itulah hidup. Berumah tangga juga begitu. Nek mulus-mulus terus, seneng terus, orang tahu susah, malah senengnya jadi biasa-biasa baik. Nggak ada ceritanya ya, Sob? Nggak ada ceritanya. Tapi nek ada cerita, jadi lagu, Bu. Ingat waktu susah. Itu ya. Makannya sepiring berdua. Nasi basi pun dimakan. Jadi lagu. Jadi ternyata hidup di dunia itu ya tidak seperti cerita dari negeri dongeng. Kalau cerita dari negeri dongeng, itu pasti bagian belakang tulisannya pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Begitu ya, Bu ya? Cerita-cerita apa itu? Cinderella, ya, putri salju kayak gue ya. Itu pangeran dan putri menikah, mereka bahagia selama-lamanya. Nek hidup asli ini orang kayak gue, bukan? Contoh realistis untuk gambaran bagi yang belum berumah tangga. Iya. Biar gambaran rumah tangga kan artinya enak kok gitu. Kadang-kadang dibilangin rumah tangga itu 90% enak, 10% enak banget. Enaknya pol gue. Enaknya pol. Ya 90% enak. Yang 10% enaknya pol. Tapi enaknya pol karena ada pembandingnya. Pembandingnya adalah pada saat susah. Pada saat tidak enak. Ya namanya sesoleh-solehahnya istri. Ya kadang-kadang ada muring-muringnya. Jangankan kau ibu-ibu di Purbalingga, lah istrinya Nabi saja juga bisa muring-muring kok. Itu sesolihah-solihahnya orang kadang-kadang juga bisa emosi. Kadang-kadang bisa muntap. Apalagi nek sing lanang pergi mancing tidak pamit. Di Purbalingga itu profesi utama. Nah, ternyata laki-laki di Purbalingga PDAM atau penerbangan. PDAM yang biasa ngurus air di sungai mancing. Oh ya, kalau menerbangkan burung dara ya. Wow, memang beda ya. Di nah, pergi mancing tidak pamit, pulang telat tidak ngabari. Ya sudah, ibu-ibunya ketika kemudian suaminya pulang ketok pintu, Bu, bro, bukan turunin kali sekalian apa salah? Marah-marah, Pak. Tapi ya itu seninya, gitu ya. Bapak-bapak kalau diusir sama ibu-ibu, ya pintunya dibanting kayak gue, apa yang harus dilakukan, Pak? Jangan pergi, Pak. Kalau pergi dia gelisah. Karena semua wanita yang mengusir suami dan membanting pintu sebenarnya berdiri di balik pintu, menunggu pintunya diketuk lagi. Soalnya nek ora diketuk, mandan khawatir pojok desa ana randa anyar masalah itu. Lah kok bahaya gitu ya. Makanya harus diketuk lagi, Pak. Bu, dapat lele. Itu ibu-ibunya apa ketuk-ketuk gitu ya. Tapi sebenarnya hatinya lebih tenang. Kok ya tidak pergi betulan. Alhamdulillah. Ya mengko masak lele gitu ya. Karena kumisen kayak bapak kata Ustaz Ferry tadi begitu. Jadi
Pasti ada waktu-waktunya, ada masalah, ada susah, ya. Mungkin ada saat-saat kekurangan, kesulitan, kesusahan. Itu pasti menjadi bagian dari ujian dari Gusti Allah. Tetapi semuanya itu bisa didoakan supaya barokah. Barokah sih apa ya? Apa itu, Ustaz? Barokah. Nah, barokah ini apa? Sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar bahagia. Karena nanti akan kita tahu bahagia itu makmumnya barokah. Disebut barokah, dulu para ulama menggunakan kata barokah itu diambil dari kata bari kaya beri kuta berikan, artinya unta yang derum. Derum ngerti, Mbok? Derum siapa? Hah? Derum, gue paham ya? Paham. Untanya derum di suatu tempat yang ada mata airnya, yang ada pohon-pohon rindangnya, yang anginnya semilir, yang nyaman, yang nikmat, beristirahat sejenak, mengumpulkan bekal untuk menempuh perjalanan di padang pasir. Maka orang Arab menambahkan huruf alif. Barokah, yubariku, barokatan. Untuk menyebut ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Jadi disebut barokah, itu tidak peduli keadaannya apa, selalu bertambah kebaikan. Maka Imam Khalil bin Ahmad kemudian menjelaskan barokah dengan demikian meliputi 3 unsur. Yang pertama, al-luzumu was-subut, nikmat yang tetap dan terus melekat. Napa, Bu? Nikmat yang tetap dan terus melekat. Apa nikmat yang tetap dan terus melekat itu? Tidak lain adalah iman. Kalau mau bahagia sehidup sesurga, maka barokah pertama-tama harus ada iman. Nabi SAW ngendika, ajaban li amril mu'min, kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusannya orang beriman, karena semua urusannya menjadi kebaikan. Menakjubkan urusan orang beriman, karena semua urusannya apike pol. Di mana kebaikannya? Di mana menakjubkannya? Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Dan apabila dia mendapat musibah, dia bersabar. Apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Apabila dia mendapat musibah, maka dia bersabar, sabar itu baik baginya. Masya Allah. Barokah. Maka menakjubkan urusannya karena iman. Kalau mendapat nikmat, apapun nikmatnya, dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Dapat nikmat, mancingnya dapat lele 3 kilo. Alhamdulillah ya Allah. Bagian penerbangan dapat apa ya? Agak susah itu. Apa, Bu? Bapak yang suka di penerbangan itu dapatnya apa, Bu? Apa? Dapat juara piala. Oh, juara. Ada piala, dilombakan itu. Alhamdulillah dapat nikmat. Maka Allah akan, kebaikannya apa, Bu? Menjaga dan menambah nikmat. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmatnya dilestarikan untuk kita, dan bahkan la in syakartum la azidannakum, pasti akan ditambah nikmat itu. Kalau punya istri 1 banyak bersyukur ditambah jadi 2 maksudnya?
Gimana Bu? Setuju tidak? Mulai derek ibu-ibu mawon. Nek punya istri satu, disyukuri, ditambah apa mboten Bu? Boten. Berarti nggak berlaku ayat itu bagaimana? Ditambah nikmatnya, bukan ditambah jumlahnya. Setuju Bu? Nah, ditambah jumlah ya ora apa-apa, wong syarat dan ketentuan berlaku. Ya Bu, ye. Purun Bu ditambah. Oh, boten. Padahal bapaknya sudah siap bersyukur ya Allah, bersyukur ya Allah, bersyukur. Ya, ditambah nikmatnya, tambah ayu, tambah solihawah. Kalau kata orang Jawa Timur, solihah banget itu solihawah gitu. Nah, kene solihai pun. Tambah taat, tambah rajin ibadah, tambah mulia akhlaknya, tambah senyum. Nek bapake kundur dari bekerja disambut depan pintu dalam keadaan sudah dandan cantik, buka pintu. Assalamualaikum sayang. Masya Allah. Tapi biasanya disambutnya nggak gitu. Gimana? Itu kan cita namanya. Biasanya kan disambutnya ya dasaran, remasonan, minyak bubutan, koyok, salon bas, itu realita ya. pakai roll rambutnya. Ini ngapik teman. Gitu ya, jadi tambah. Dan apabila mendapat musibah, maka dia bersabar. Ya, nakalane ya, belanjane kurang. Anakalane kehilangan sesuatu, dagangnya rugi, atau macam-macam musibah. Minal khauf, khawatir, ju', rodo kekurangan lapar, naqsi minal amwal, berkurang harta, wal anfus, ada orang yang disayang atau kerabat yang kemudian wafat misalnya, wasamarat, panennya meleset gitu ya, berkurang buah-buahan yang hendak dipanen. Semuanya itu wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ya kenapa Bu, kok orang sabar itu gembira? Ibu-ibu remen boten kalau ada yang bilang I love you, aku mencintaimu, aku sayang padamu. Remen boten Bu? Remen, tergantung. Sinten sik ngomong. Nggih ta? Bapak-bapak nggih remen Pak kalau ada bilang yang I love you, aku sayang padamu, aku mencintaimu. Remen. Nek tiang sabar remen sangat, karena yang mengatakan begitu adalah wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Allah I love you kepada orang yang sabar. Terus, ibu-ibu remen boten kalau ada yang bilang, aku akan selalu bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan selalu di sisimu. Remen boten Bu? Pernah digituin ya Bu sama suaminya? Boten. Cekot temen ya. Boten. Nah, orang yang sabar lebih senang lagi karena yang mengatakan begitu, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bapak-bapak remen boten nek nyambut damel, kok bayarannya ini ku tidak terbatas kon juput dewe. Gajian, siap. Gaji saya mana? Itu sebelah gudang emas, silahkan ambil sesukanya. Remen boten nek kerja kok gajine ngoten niku Pak. Remen gitu mbas doro. Maka orang yang sabar lebih senang lagi karena Allah ngendika wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar pahalanya disempurnakan Allah tanpa batas. Masya Allah.
Jadi sabar itu memang menjadi fondasi di dalam rumah tangga. Oh, luar biasa. Orang yang mau sabar dan luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan as-sabru 'alal iman bimanzilatil ra'si 'alal jasad. Jadi sabar itu dalam iman seperti kedudukannya kepala untuk seluruh tubuh. Pentingnya pol. Terus ini masih tentang sabar. Ibu-ibu kalau sukses jadi juara, diselamati, dipestakan. Seneng mboten Bu? Congratulations and celebration. Suka nggak Bu? Suka dirayakan. Sama orang sabar masuk surga dapat sambutan khusus. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah bersabar. Loh, amal yang lain nggak ada sambutan khususnya seperti itu. Tapi sabar mlebu swarga wonten sambutan khusus dari para malaikat. Masya Allah. Yang lebih-lebih, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar itu mendapatkan salawat, jaminan kebaikan dari Allah dan juga rahmat kasih sayang Allah, dan juga mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Loh, ternyata sabar luar biasa. Baik baginya. Maka benar doa tadi, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Mudah-mudahan berkah dalam hal yang disukai, mudah-mudahan berkah dalam hal-hal yang tidak disukai, yang susah, yang berat juga ada berkahnya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga dihimpun dalam kebaikan di dunia berupa ketaatan, di akhirat berupa surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang pertama tentang barokah. Yang kedua, barokah itu kata Imam Khalil bin Ahmad, an-nama wa ziyadah, nikmat yang terus bertumbuh, bertambah, meluas, berkembang. Itu barokah. Jadi cirinya barokah itu nikmat iman tetap melekat, nikmat berikutnya bertambah dan berkembang. Semakin baik, punya sesuatu manfaatnya luas, punya rumah, bisa untuk pengajian, bisa untuk arisan, bisa untuk rapat RW, rapat RT, bisa untuk menjamu tetangga dan handai tolan. Barokah. Mobil dipinjem untuk ngelamar anak orang, dipinjem untuk ngantar ke rumah sakit, dipinjem untuk jagong manten, dipinjem untuk sunatan, mantenan. Nek dipakai ngangkut jenazah jangan. Tidak sesuai aturan. Ini contoh bagaimana kemudian ya seluruh dirinya, hartanya, apapun yang dimiliki ini Bu bertambah. Ini ada cerita. Suami istri menikah, masih pas-pasan hidupnya. Ngontrak rumah kecil di dalam gang. Suaminya tanya, maaf ya Dek, rumahnya kecil, ngontrak lagi. Kata istrinya, nggak apa-apa Mas, yang penting ada tempat tinggal, bisa untuk berteduh dan beribadah. Masya Allah. Suaminya bilang, lu maaf ya Dek, tapi jenengan nggak pengen punya rumah toh? Yo pengen Mas, apalagi rumah di surga. Kalau di dunia, asal bersamamu, pindah kontrakan aku rela. Adanya gitu kan? Adanya gitu. Terus ternyata si istri ini pinter. Dia pengen memperbesar rumah. Bagaimana caranya? Kalau sore beli jajan-jajan, ya
panggil anak-anak tetangga supaya datang, diajarin ngaji. Makin lama anak tetangga yang datang makin banyak. Akhirnya rumahnya nggak cukup, sehingga suaminya terpaksa ngontrak rumah yang lebih besar. Wah, rumahnya sudah besar, tapi masih kontrakan. Anak-anak yang ngaji tiap sore makin banyak. Lalu anak-anak yang ngaji ini suka nyorek-nyorek tembok gambar. Sehingga suatu hari pemilik rumah inspeksi. Loh, kok rumah saya temboknya diorek-orek, dicoret-coret? Mohon maaf Pak, besok kami cat lagi. Oh, enggak bisa ini, marah-marah. Anak-anak yang lagi ngaji pada bubar. Terus si istri ini nangis. Ya Allah, mau cuma ngaji kok. Ngorek-orek tembok kan besok bisa dicat lagi. Besok kalau nggak mau pada ngaji terus gimana? Gitu istrinya nangis. Ketika istrinya nangis, suaminya berdoa. Ya Allah, kalau punya rumah itu baik. Ya Allah, bisa untuk ngaji anak-anak tanpa ada yang ngusir, tanpa ada yang memarahi. Kami nggak keberatan loh, ya Allah, kalau dikasih rumah. Akhirnya suatu hari, ada tetangganya datang. Mas Ustadz, rumah saya dibeli, saya BUE. Loh kenapa Bu? Ada keperluan begini-begini. Loh kok enggak dijual ke yang lain aja? Ya kan saya pengen dapat pahala. Nek dibeli Mas Ustadz nanti dipakai pengajian toh. Udah dibeli Mas Ustadz saja. Ya kalau di prioritasan kami berarti dikasih diskon toh Bu. Ya udah segini aja, gimana tak diskon 10%. Kemarin ada yang nawar lebih tinggi loh, begini-begini. Wah, meskipun sudah didiskon kami baru ada sepertiganya itu Bu tabungannya. Enggak apa-apa, sepertiga dulu. Kapan mau pindahan? Tak sewakan truk ya. Akhirnya ditempati. Makin banyak. Ngaji. Suatu hari tetangganya cuci darah. Diantar suaminya naik motor. Sudah 65 tahun. Kehujanan. Pulang-pulang malah tambah sakit. Istrinya nangis lagi. Ya Allah, kok yang nggak ada yang antar pakai mobil. Kasihan. Pergi cuci darah malah pulangnya kehujanan. Malah sakit. Suaminya berdoa lagi. Ya Allah, kalau punya mobil itu baik ya Allah. Bisa untuk ngantar tetangga yang cuci darah. Nanti bonusnya bisa untuk ngantar istri belanja, anak sekolah. Ya sudah ya Allah, kami nggak keberatan dikasih mobil. Suaminya ini ada tempat binaan di lereng gunung. Terus kemudian pulang itu dicegat sama warga. Mas Ustadz, mobilnya Pak Pendeta mau dijual loh Mas Ustadz. Loh kenapa Pak memangnya? Lah Pak Pendetanya nggak laku kok gara-gara sampean dan teman-teman. Terus mutung. Nah itu mobilnya mau dijual. Dibeli toh Mas Ustadz? Loh kok harus saya Pak yang beli? Lah iya. Dari mobil murtad kan bisa jadi mobil mu'alaf. Akhirnya punya mobil. Masya Allah. Karena apa? An-nama wa ziyadah. Ditambah-tambah karena niatnya baik. Ibu-ibu pengen rumahnya tambah besar? Coba anak-anak kecil diajak ngaji ke rumah. Nanti insya Allah lama-lama rumahnya tambah besar. Jadiin rumah tahfidz. Masya Allah. Itu resep gitu ya. Supaya rumahnya tambah besar. Tabarakar Rahman. Itu yang terjadi. An-nama wa ziyadah. Yang ketiga yang namanya barokah itu adalah as-sa'adah. Artinya bahagia. Ibu-ibu sudah pernah bahagia? Anu kepriwe sih rasanya bahagia? Kok guyu-guyu? Ya kayak gue bahagia guyu-guyu, Bob. Itu. Nah, bahagia di sini bahagia karena apa? Bahagia karena ketaatan, bahagia karena amal soleh, bahagia karena ibadah. Jangan cuma bahagia karena bisa beli kalung. Kalung kok sih didemen kene? Ya kayak cincin ya. Misalnya, bukan karena itu, tapi karena bisa menjadi
manfaat di sisi Allah. Itu yang menjadi kebahagiaan. Nah, ini supaya bahagia sehidup sesurga, maka orientasinya barokah. Urip nek barokah, Masya Allah mulia dunia akhirat, Insya Allah. Nah, supaya bahagianya bukan cuma di dunia dan tidak sendiri, sehidup sesurga, sekeluarga, maka ikhtiarnya yang pertama banyak berdoa. Apa doanya, Bu? Doa ke atas, doa ke bawah. Doa untuk orang tua, doa untuk keluarga dan anak-anak. Itu tidak boleh dilupakan. Karena yang akan menjadikan kita terikat satu sama lain sampai ke surga, diantaranya adalah doa-doa tersebut. Sehingga nanti ibu-ibu, bapak-bapak disambut ketika masuk surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasangan hidupmu digembirakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Sekeluarganya, iya, jannatu adni yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti ada surga Aden yang akan mereka masuki bersama bapak ibunya mereka, bersama pasangan-pasangannya mereka, suami atau istri mereka, juga bersama anak keturunan mereka. Allahumma amin. Sekeluarga besar juga. Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman yang anak keturunannya mengikuti di dalam keimanan, maka akan kami himpunkan mereka bersama seluruh anak keturunannya dan seluruh nenek moyangnya di mana? Di surga yang sama. Masya Allah. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama selalu saling mendoakan. Doanya bagaimana, Bu? Yang ke atas. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pinteripun. Ini santri PPTQ Ibnu Mas'ud angkatan tua. Sudah hafal semua. Oh, ada kelasnya, J. Masya Allah. Ibu-ibu kasih semangat ngapal ke Quran. Apal nopo, Bu? Sampun apal nopo? Inna a'toina kal kautsar. Wong arep kurban ya inna a'toina kal kautsar. Masya Allah. Bahwa kalau tidak salah terakhir usia kalau nggak salah 70 sekian, tasnya 3 juz. Hafalan bukan baca Quran. Wah, Masya Allah. Saya juga hafal, Bu, 3 juz mangga, juz apel, juz jeruk. Masya Allah, hebat ibu-ibu. Ya, ini luar biasa. Jadi saling mendoakan. Ada doa ke atas untuk orang tua kita. Jangan lupa doa ke bawah. Doanya apa, Bu? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jos memang. Ini simbah-simbah keren-keren. Mau bengi be cah nemen pada ora hafal. Lah kok simbah-simbah pada hafal. Istimewa santri Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Jadi ada doa ke atas, doa ke bawah. Jangan pernah lupa dibaca kapan ingat
dibaca ba'da sholat, dibaca saat-saat mustajab ketika setelah tahajud, misalnya dibaca pas kangen anaknya sing mondok, dibaca pas kangen anaknya sing sekolah, kayak gue. Insya Allah menjadi penyambung kita supaya bahagia sehidup sesurga. Yang kedua, setelah saling mendoakan, hendaknya kita juga saling mensyukuri. Ibu-ibu bersyukur kepada Allah karena punya suami yang elek-elek dicakot alot. Itu istilah orang Jawa ya. Wis kaya ngopo wae yang namanya keluarga itu elek-elek dicakot alot. Ya ono nek kuwi disyukuri. Nek kondur dicium tangannya, terima kasih Pak, sudah membanting tulang sampai linu-linu, sudah memeras keringat sampai kotos-kotos, gitu ya. Bapak-bapak juga begitu, terima kasih Bu, sudah ngurusi rumah, sudah ngurusin anak, sudah masak tempe, bendino tempe, misalnya begitu. Itu disyukuri. Insya Allah ini yang akan membawa kita sehidup sesurga. Yang ketiga, saling menjaga. Ini amanah. Keluarga itu amanah. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dulu Nabi SAW pernah memuji seorang bapak sebagai min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Karena apa? Bapak ini menggantung pecut cambuk di atas pintu rumah. Kemudian dia ngomong sama anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau kalian mendapati bapak kalian melanggar larangannya Gusti Allah, pukullah bapak kalian ini oleh kalian masing-masing. Sebaliknya pula, kalau bapak mendapati kalian itu melanggar larangan Allah, maka bapak juga akan memukul kalian. Karena apa? Supaya menjadi pengingat untuk saling menjaga di dalam hidup, jangan sampai melanggar larangannya Gusti Allah. Maka ibu-ibu nek bapaknya mau jadi penerbang, kalau penerbang zaman saya mondok sih beda maning. Tukang terbangan. Kencringan. Nah, kencringan. Nek dulu nabuhnya kode, Zat. Karena minta disuguh sama yang punya rumah, nabuhnya sepiring munjung, sepiring munjung, 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 sepiring, munjung, munjung, munjung. Gitu. Nek bapaknya mau jadi penerbang, ngelepas burung dara, dipeseni, Pak aja nganti pisan-pisan totoan judi ora lila nyong ora lila dunia akhirat. Nek nganti totoan judi awas tak potong. Apa nih ya? Dorone manuke darane. Itu ya, itu namanya saling menjaga. Bapak-bapak juga begitu, Bu, awas aja utang bank plecit, aja terlibat riba, dosa gede. Tahu bank plecit apa enggak, Bu? Bank plecit, Bu ngerti? Kalau di sini beda nama. Apa namanya? Apa, Bu? Hah? Beda kelontong. Ya gitu lah. Saya juga enggak paham. Oh, pokoknya sing duitnya wedok. Duitnya bisa manak, ya, bank plecit, jenengane nang Jogja, itu misalnya mengingatkan, menjaga dari dosa. Bapaknya wis adzan subuh ora tangi-tangi,
digugah Bu aja dinengke bae. Pak subuh. Nek ora gelem tangi gawake ciduk diisi banyu. Diraupaken Pak subuh Pak. Kan kowe mbok. Ya iya wong saling menjaga di dalam ketaatan. Anaknya yang ngono aja disayang-sayang, cara sayangi manja. Salah ora salat dinengke bae. Nakal dinengke bae. Ya jaga ya kowe dijaga. Le nyong kowe sayang karo Rika. Ngerti ya, mangkane nyong ki nyuruh Rika salat. Ben selamat dunia akhirat kok. Gitu. Mohon maaf ngapaknya KW, wong nyong dudu wong Banyumas kok. Dudu wong Purbalingga ya tayang ya sithik-sithik. Kayak kok ya Bu ya, saling menjaga. Yang keempat, saling sabar. Nek bapakane jengkelaken sabar. Yang penting sudah mengingatkan, sudah memberi tahu, sudah menasehati. Nek anake kok marai mumet, sabar, didongakaken mriki. Didoakan dulu. Yang penting jangan putus asa dari Gusti Allah. Jangan tergesa-gesa, Ustaz, anak saya nakal sudah saya doakan semalam kok pagi ini belum baik. Ya aja ke susu. Aja ke susu bahasa Inggrisnya down to the milk. Aja ke susu, down to the milk. Sabar. Jadi dulu ada sepasang orang tua, bapak dan ibu datang kepada guru saya. Namanya Allahyarham Kiai Haji Muktamid Khalil. Datang ke guru saya mengadu. Aduh Pak Kiai, kami ini dosa apa Pak Kiai? Ya Allah, anak kami nomor 1, nomor 2, alhamdulillah ngajinya beres, mondoknya beres, sekolah beres, kuliah beres, semua beres Pak Kiai, alhamdulillah. Lah kok yang nomor 3 ini Pak Kiai, astagfirullahaladzim. Mondoknya bubar, sekolahnya ambiar, apa-apa nih buyar. Lah, Nabi Yakub sing soleh kayak kue, anaknya 12, sing nakal 10, sing soleh ilang. Lah sampean si siapa? Ke anak wong soleh, anaknya 12, sing nakal 10, sing soleh ilang. Lah sampean anaknya 3, sing nakal mung 1, kok nangis-nangis. Suaminya ngomong sama istrinya, "Duh Bu, salah curhat Bu. Pak Kiainya ekstrim. Radikal." Kata Pak Kiai, bukan begitu Pak. Bu, saya tanya, Nabi Yakub happy ending, akhirnya baik apa enggak? Happy ending Pak Kiai. Lah, seluruh anaknya ngumpul pada mukti mulya, ketika mau meninggal ditanyai mata buduna min ba'di, kalian akan ibadah sama siapa sepeninggalku? Semua bisa jawab ibadah kepada Allah. Berarti happy ending. Berarti akhirnya bagus. Jenengan tahu Pak Bu, kenapa kok endingnya bagus? Karena Nabi Yakub bilang, innama asku basti wa husni ilallah. Aku hanya mengadukan semua kesusahan dan kesedihanku kepada Gusti Allah. Oh gitu Pak Kiai. Tidak mengadu kepada Kiai Muktamid, mengadunya kepada Gusti Allah. Wong saya juga punya anak sendiri, punya pusing saya sendiri kok. Sampean malah ngadukan anak sampean ke saya. Nambah-nambahi pusing saya saja. Jadi begitu, Masya Allah. Sabar atas apa yang mungkin belum sesuai harapan. Yang kelima, saling waspada. Kenapa kok waspada?
karena boleh jadi anak kita, istri kita, suami kita, satu kondisi tertentu dibajak sama setan. Ngajak-ngajak musuhi Gusti Allah, ngajak-ngajak maksiat, ngajak-ngajak dosa. Itu pasti bisa terjadi. Jadi kalau bojo wis ngajak-ngajak elek maksiat, langsung Bu pegang kepalanya, azan di telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak juga begitu, bojone, Pak, ya lagi susah, bukan nyong anak-anak duit wae prospektif. Tangga-tangga dibutuh utangan, tak utangi maring nyong sesuk bayari dikeloro. Langsung bapaknya pegang kepala ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waspada, setannya kabur, pindah. Jadi ini diwaspadai satu sama lain. Insya Allah. 1 saling mendoakan, 2 saling mensyukuri, 3 saling menjaga, 4 saling sabar, 5 saling waspada. Insya Allah bahagia sehidup sesurga. Jazakumullah khairan, maka ingkang saged kita aturaken, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.